Itu kalau istimewanya ya marginnya gede, jadi kalau untuk bisnis kan lumayan gede untungnya. Itu di samping itu yang kedua membantu petani. Wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Gamal TV. Jumpa lagi dengan saya Yuli dari Gamal Institute. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Pak Trianto Rusdiantoro. Ya, apa kabar Pak Tri? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya. Baik Pak, sebelum kita ke wawancara, terlebih dahulu silahkan Bapak untuk menceritakan latar belakang kepada para pemirsa. Oke. Saya ini secara basically saya ini sarjana teknik nuklir. Lucu ya. Tapi kenapa saya tahu kopi? Saya aslinya dari Temanggung. Di mana Temanggung itu zaman Belanda itu penghasil kopi terbesar di seluruh provinsi Jawa Tengah. Dan Temanggung sendiri itu penghasil tembakau sama kopi panili zaman dulu. Wah, Jadi mantap. kopi itu kalau panili karena ada serangan virus itu punah, produksinya turun dan kemungkinan sekarang untuk nanam kopi vanili di Temanggung itu akan susah. Yang masih berkembang itu justru kopi. Tembakau sendiri itu sudah tidak menguntungkan. Ya. Sudah tidak menguntungkan. Jadi salah satu sekarang kemungkinan Temanggung itu yang paling potensial untuk berkebun kopi, tanam kopi. Itu kenapa saya tahu kopi, karena sejak kecil pun saya melihat tanaman kopi, biji kopi. Kenapa saya suka kopi? Itu pertanyaan kan, dan harus dijawab. Kopi itu kalau untuk bisnis itu marginnya cukup besar. Kalau marginnya besar, untungnya besar apa tidak? Ya, jelas besar dong untungnya. Bisa besar, bisa tidak, tergantung cost operasionalnya. Ya. Ya kan? Kalau marginnya besar, cost-nya itu kecil, akhirnya terbentuk suatu margin yang profit margin yang gede, laba bersihnya jadi besar. Ya. Lalu yang kedua, kenapa saya suka bisnis kopi dan saya suka kopi? Itu saya ini petani secara basically. Jadi itu petani itu sangat susah. Kenapa saya bukan saya ini, tapi saya itu sebetulnya pengennya melompati tengkulak nakal. Karena dengan tengkulak nakal itu petani tetap aja nggak bisa dapat harga bagus. Nah, kita harapkan pendengar di sini itu kalau bisa beli dari petani langsung di roasting, langsung dijual. Jadi jalurnya tidak terlalu panjang, petani untung, pengusaha juga untung. Kenapa untung? Karena distribusinya pendek. Tapi kalau kita lewat distributor yang sangat panjang, untungnya itu akan diambil para distributor. Gitu. Nah, saya itu sebenarnya sarjana teknik, tapi karena saya dari Temanggung dan dari kecil juga sedikit banyak saya tahu tanaman kopi, orang nanam kopi, orang jemur kopi, milih kopi yang bagus atau tidak, itu
pengalaman di kampung. Iya. Tapi setelah saya mulai berbisnis kopi, bagaimana memilih biji kopi yang bagus? Iya. Ini langsung atau gimana? Saya langsung Iya, baik, atau harus saya ajukan ditanya? Harus pertanyaan dulu, ditanya. saya bacakan, lalu Bapak Oke. yang menjawab ya Pak ya. Baik, tadi sudah Oke. berkenalan ya, dan juga Bapak Tri sudah menceritakan latar belakangnya kepada para pemirsa, dan mengapa Bapak bisa tertarik di dunia kopi ya. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya, apa istimewanya kopi sih Pak di mata Bapak gitu? Ya itu, kalau istimewanya ya marginnya gede, jadi kalau untuk bisnis kan lumayan gede untungnya. Itu. Di samping itu yang kedua, membantu petani biar hidupnya layak. Iya. Jadi itu yang apa ya, secara membantu orang susah menjadi senang itu kan lebih baik. Iya, betul Pak. Itulah dua poin itu sebetulnya yang paling utama Iya. gitu loh. Ya. Lalu Pak, Mungkin ada gimana, pertanyaan silahkan. selanjutnya ya Pak ya. Untuk memanfaat kopi, mengkonsumsi kopi itu apa ya Pak ya? Maksudnya gimana? Ya, manfaat saat mengkonsumsi Oh, kopi seperti itu. kalau saya pribadi rasakan kalau dengan minum kopi itu ya, kalau saya pribadi jadi fresh gitu loh. Jadi fresh dan perut itu juga ada perut orang tidak nyaman, tapi bagi saya badan ini jadi nyaman. Kalau itu secara pribadi, saya ditanya secara pribadi. Tapi untuk Ya, setiap orang kan beda-beda jawabnya. Ada yang ya. sakit perut, habis minum kopi sakit perut. Atau habis minum kopi malah jadi mual. Minum kopi jadi pusing. Nah, Iya, efek tiap manusia kan beda-beda. Tapi bagi saya pribadi itu jadi nyaman saya itu. ya, Jadi nyaman. Ya, mengapa saya mengkonsumsi kopi? Karena kopi bikin saya nyaman. Bisa kerja, bisa apa. Jadi tiap pagi, bangun pagi, sikat gigi, saya selalu buat kopi sendiri. Saya tidak dibuatin istri saya karena saya pengen rasa kopi itu sesuai dengan rasa yang saya suka, ya, gitu loh. Saya selalu sedia kopi, gitu loh. Itu itu secara personal ya. Tapi kalau secara umum ya harus dilakukan riset kan, ya, atau betul Pak. survei, harus ditanya tiap responden. Dan saya ini basically saya ini ada perusahaan yang saya punya itu perusahaan riset. Jadi saya selalu melakukan riset juga, gitu Ya, loh. Kenapa nanti pertanyaan berikutnya apa? Itu kenapa saya suka kopi, saya sudah jelaskan. Kenapa ya, saya tahu kopi, saya sudah jelaskan. ya. Pertanyaan berikutnya apa? Ya, baik. Selanjutnya ya Pak ya, tentang kopi. Ya, mengapa kopi ini sangat laku di pasaran dunia Pak? Dan kabarnya kopi ini di masa pandemi masih sangat diminati di pasaran dunia. Maksudnya tidak terlalu anjlok seperti itu Pak. Mengapa demikian Pak? Kalau jawaban saya, kopi itu walaupun mahal, tapi nggak terlalu mahal. Jadi kalau kita ngobrol, kita mungkin hanya secangkir kopi, tapi orang minum kopi itu kan nggak kayak orang minum Coca-Cola atau minum itu sekali teguk banyak gitu. Orang minum kopi itu kan sedikit, sedikit gitu kan. Jadi sambil ngobrol. Jadi coba kalau satu gelas itu bisa sejam 2 jam baru habis. Iya kan? Bener nggak? Coba diamati di Iya, kafe-kafe. Coba diamati di kafe-kafe. Nggak ada orang beli kopi satu gelas langsung diminum habis seteguk gitu. Nggak gitu. ada. Seteguk kita Iya, ngobrol, seteguk kita iya, ngobrol. Lah itulah salah satu yang itu. Kenapa kopi itu laku? Jadi iya. orang jadi nyaman. Kita ngobrol, kita ada suguhan walaupun hanya minum, tapi Mm-mm. kita jadi nyaman gitu loh. Lah dengan begitu, itu marketnya itu secara otomatis besar. Iya. Karena suguhan murah, ya kan? Mm-mm. Kita menyajikan murah, tapi kita bisa ngobrol, dapat klien,
Ya. dapat teman, dapat ini, kita nyaman. Lah itu membuat kopi sendiri, bisnis kopi itu membesar secara Ya. otomatis. Dan yang kedua, itu banyak di menu-menu resto itu yang ditawarkan. Di Eropa ya ada menu kopi, di Asia juga ada menu kopi. Itu coba kalau kita ke resto-resto, gitu kan kopi itu salah satu sajian yang masuk di menu. Ya. Ya kan? Kita nggak, kan coba kalau kita buka menu makan tuh, kan bukan hanya teh, kopi ada, teh Kopi. ada, kopi. Kenapa nggak yang lain gitu loh? Mungkin bisa aja dari Gamal coba ciptain minuman yang masuk ke menu gitu loh. Tapi sampai sekarang pun yang paling banyak itu kan teh, kopi, susu, itu aja. Ya. Menu yang lain paling ya kayak Fanta, Coca-Cola gitu kan. Jus gitu loh dari buah-buahan. Coba kita berpikir menu apa, minuman apa lagi yang perlu dimasukkan ke menu. Dan kebanyakan di menu-menu di resto itu kopi selalu ada. Itu yang bikin pasar kopi besar secara Ya. otomatis. Yang dilihat itu orang akan beli. Nggak mungkin kan orang memesan di luar menu. Ya, Apa betul. ada orang datang ke restoran lalu pesen di luar menu? Mesti nanti pelayannya bilang tidak ada, kita nggak menyediakan gitu loh. Karena memang menu itu tujuannya melingkan antara yang di dapurnya sama yang bisa disediakan kan. Ya Ya. kalau nggak ada di menu kita cari, nggak ada di menu lalu kita pesan, ya nanti itu pelayannya bilang nggak ada. Berarti kalau ada di menu itu tidak di tempat kokirnya itu, tempat di dapurnya mesti ada kopi. Dan dia mesti menyediakan bahan bakunya. Lah kalau itu satu. Lah kalau ribuan atau jutaan resto bisa dibayangkan berapa besar daripada pasar kopi. Ya. Gitu kan. Belum di masyarakat kebanyakan itu di rumah itu ada kopi. Kopi sama rokok. Ya. Itu pasangan yang nggak bisa apa ya, pasangan serasi. Kalau orang rokok yang ngopi gitu loh. Iya, benar sih, Pak. Dengan parameter rokok itu pasarnya membesar, secara otomatis kopi juga membesar. Itu di masyarakat. Tadi Ya. saya bilang di resto, yang high class, yang middle up lah. Ya. Yang ini middle low. Yang middle low juga mengkonsumsi kopi secara besar-besaran. Jadi middle up ya konsumsi, yang middle low yang konsumsi. Jadi itu yang bikin pasar kopi gede. Ya. Itu jawaban yang lebih pas. Ya, baik, Pak. Oke. Lalu apa? Jenis kopi, Pak, yang paling diminati di pasar internasional itu jenis kopi apa ya, Pak? Internasional itu Asia atau Eropa. Kalau Eropa itu selalu suka Arabica. Kalau Asia itu Robusta. Ya. Kenapa orang Asia suka Robusta? Kenapa orang Eropa suka Arabica? Itu sangat tergantung pada metabolisme tiap manusia. Ya. Perut orang Asia itu nggak kuat kalau Arabica. Kebanyakan begitu. Jadi perut orang Asia, usus orang Asia itu kalau kena asam terus, itu sakit. Makanya orang Asia suka Robusta. Dimana Robusta itu nggak begitu asam. Nah, kalau Arabica itu asam. Kenapa orang Eropa suka asam? Itu dengan memicu ususnya asam, itu akan tubuh itu akan melawan asam itu. Yeah. Asam daripada kopi itu, ya bisa ngeluarin asam, bisa menahan asam. Dengan begitu, secara metabolisme itu terpicu, tertrigger gitu loh. Makanya dengan minum kopi tubuh dia jadi hangat. Nah, kalau hangat kan memang yang diharapkan. Iya, Udaranya betul. Dingin supaya hangat, dia minum kopi. Di samping kopi itu juga panas kan, hangat, tapi itu juga memicu metabolisme lebih awal.
kayak di-trigger gitu loh tubuh itu. Iya. Trigger secara otomatis hangat. Mm-mm. Lah hangat, badan hangat itu kan yang diharapkan gitu loh. Mm-mm. Itu salah satu kenapa orang Asia suka itu, orang Orang Eropa Eropa suka suka yang Arabica Arabica. ya, Pak ya. Yang itu udah. Jadi kalau orang Asia di suku Arabica itu biasanya nggak begitu suka. Iya. Khususnya nggak tahu, ya kebanyakan jadi nggak enak aja, nggak nyaman aja di perut. Iya. Ya, ya kalau kalau ini saya pernah melakukan survei. Mm-mm. Kenapa ini? Ya dia akan bilang begitu, nggak nyaman aja. Bukan nggak suka atau nggak, tapi nggak jadi perutnya nggak nyaman, gitu loh. Mm-mm. Ya, Benar-benar. itu. Tapi kalau orang Eropa dikasih robusta, itu kopi itu tidak bikin stimulus. Kopi itu tidak membuat trigger daripada tubuhnya lama Mm-mm. gitu loh. Lah karena lama, iya dia akan cari biar cepat hangat dia akan cari Arabica. Iya. Walaupun ya memang ya itu kenapa yang ini suka ini, yang ini suka itu. Mm-mm. Iya Gitu. benar, Pak. Dan itu nggak bisa di apa? Kenapa? Ya itu udah secara hukum alam ya, Benar. udah alami gitu loh. Iya. Kalau digeser ya nggak bisa. Nggak bisa ya, Pak ya. Gitu. Mau ditukar gitu juga nggak bisa gitu loh. Sesuai dengan Oke, takarannya ya, Pak ya. iya ya memang setting setting Tuhan udah setting begitu ya. Jadi ya gimana lagi gitu Iya loh. benar-benar. Ya, ya. Oke, Ya, apa? next questions ya. Oke. Jadi langsung aja nih kita ke topik kita kali ini. Bagaimana sih ciri-ciri kopi yang baik, Pak, dan diminati pasar internasional? Kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang jenis-jenis kopinya gitu. Kalau kopi itu sebetulnya paling bisa menentukan baik tidaknya kopi itu yang pertama itu kopi setelah di roasting. Jadi kalau mau beli kopi secara besar, biasanya kalau orang Eropa, buyer itu selalu beli kopi mungkin hanya 3 kilo. Sampai ke negaranya dia akan roasting. Dari roasting itu ketahuan ini kopi ini tua atau tidak. Gitu loh. Yang diminta itu kan kopi tua, kopi dari biji yang merah, dari yang cerinya itu udah benar-benar matang. Tapi bagaimana? Itu kan udah biji. Kan kita nggak tahu ini dari kopi yang biji merah atau biji kuning atau biji hijau. Bisa tahu itu setelah di roasting. Itulah kalau udah di roasting itu baunya akan keluar. Ini kopi bagus. Lalu yang kedua, itu kalau kopi kualitas bagus, itu kalau di roasting volumenya itu naik. Iya. Mohon maaf, audionya masih off ya, Pak? Itu naik 20%. Jadi umpamanya volume ya, bukan berat ya, beda kan? Ya, Volume. belum. Volumenya itu jadi kopi itu kalau umpamanya kasarannya 1 meter kubik, kalau di roasting itu jadi 1,2 meter kubik. Itu kopi Ya. bagus. Tapi kalau kopi jelek itu malah sering turun. Mm-mm. Jadi kita roasting 1 meter kubik itu jadi 1 meter kubik atau jadi 0,9. Ya. Itu kopinya jelek karena banyak waste-nya, banyak sampahnya. Mm-mm. Kopi itu mekar, jadi kalau kopi bagus setelah di roasting itu membesar, mesti membesar. Mm-mm. Itu kopi bagus, udah ciri kopi bagus itu karena tua. Ya. Lalu susut, ini tadi volume, sekarang berat ya. Ya. Beratnya itu beratnya itu kalau kopi yang kualitas bagus itu susutnya paling banyak 20%, paling banyak. Tapi kalau kopi jelek itu bisa lebih dari itu. Ya. Ya. Jadi itu dari roasting itu akan ketahuan semua kopi ini kualitas bagus atau kualitas jelek. Dan itu pedagang itu nggak bisa halo, Ya, halo. pedagang itu nggak bisa nipu kalau udah begitu. Ya. Karena itu kan aslinya ya begitu gitu loh. Mm-mm. Mm-mm.
memang dari fisik, dari tampilan fisik, ini jadi kalau dari fisik itu biji kopi yang bagus itu berminyak. Fisik ya, fisiknya itu berminyak. Ya. Kalau masalah besar atau kecil itu tergantung dari kualitas tanaman kopinya. Tapi tanaman kopi yang tanahnya subur itu akan besar. Tapi kalau tanaman kopi biji kopi yang kecil itu belum tentu nggak berkualitas. Tanamannya sudah tua di tanah yang tidak subur, jadi kecil. Ya. Tapi itu bisa jadi itu kualitas bagus. Ya. Jadi kita nggak bisa kalau kecil jelek besar itu bagus, nggak bisa. Atau kebalik, besar itu mesti jelek, kecil bagus, nggak bisa. Karena itu memang secara produk dari tanaman itu kita kan nggak bisa buat. Benar. Apa kita bisa menciptakan? Yang menciptakan kan tanaman kopi, bukan kita gitu loh. Ya, betul sih. Jadi kalau kopi tua itu secara fisik tampilannya itu berminyak. Lalu baunya itu sebetulnya khas, tapi yang bau ini kan orang ahli kopi yang tahu. Kalau orang yang masih awal-awal nggak bakalan tahu ambil biji kopi ini bagus itu nggak ngerti, nggak bakalan tahu. Itu yang tahu itu orang yang sudah puluhan tahun hidup di bisnis kopi. Yeah. Jadi kalau ahli kurasi yang kurasi ya mengkurasi produk kopi itu kan itu puluhan tahun pengalamannya, nggak hanya setahun 2 tahun. Iya. Yeah. Karena kita beli itu udah jadi fresh bean kan, bukan masih udah jadi biji kopi. Yeah. Lalu yang ketiga, itu kalau kita ambil 1 biji kopi, kita urai, kopi itu kan sebetulnya ngelipet gitu loh. Coba aja ya ambil 1 biji kopi, lalu kita buka. Kebayang nggak? Ngerti nggak maksud saya? Dibuka itu kalau biji tua itu tebal. Kalau biji tua mesti tebal. Tapi kalau biji muda itu tengahnya kosong. Iya, Pak. Gitu. Itu juga kurasi itu juga teknologi kurasi itu apa ya udah ilmu kurasi itu membedakan kualitas yang kopi kelas 1 premium atau jelek gitu loh. Lalu biasanya kalau kelas yang premium itu kotorannya sedikit dari biji cherry ya setelah digiling lalu itu kotorannya sedikit gitu loh. Tapi kalau yang masih namanya asalan itu ada yang hitam, campur-campur gak karu-karuan gitu loh. Tapi kalau biji kualitas bagus, serinya bagus, itu waste-nya itu sedikit sekali. Gitu ya, waste-nya sedikit sekali. Bukan karena di blow, di apa, memang secara dasarnya memang udah begitu. Iya, waste-nya sedikit ya, Pak. Ya, waste-nya sedikit. Jadi kalau mamanya beli biji kering, masih cherry kering ya, itu kalau yang kualitas bagus, itu nanti kalau setelah digiling itu kotorannya sedikit, gitu loh. Tapi kalau yang jelek, asalan kotorannya banyak, biji kopinya sedikit, gitu loh. Gitu. Itulah. Tadi udah berapa? 4 ya? Keempat ya. Jadi kan setelah di roasting, ketebalan daripada biji kopi, warna kalau yang bagus tuh mengkilat, ya, berminyak. Kopi itu ya, Pak, ya? ada minyaknya. Biji kopi itu berminyak. Kenapa biji kopi berminyak? Anda kalau umpamanya roasting, kalau kopi kan nggak dikasih apa-apa. Iya. Kalau roasting lagi keluar daripada mesin roasting, itu berminyak. Berminyak kopi itu. Kalau kopi jelek nggak berminyak. Tapi kalau kopi kualitas bagus berminyak. Gitu loh. Tadi kan lalu bau kalau itu taunya setelah roasting kita nggak ya bau dari biji kopi fresh bean kalau yang sudah pakar itu tahu oh ini bagus ini enggak tapi kalau yang lebih gampang itu setelah di roasting itu baunya itu kalau sudah di roasting itu seger sekali kalau yang kualitas bagus tapi kalau kualitas jelek itu nggak keluarin warna bau itu nggak keluar. Kopi itu kan baunya gimana ya? Kalau yang suka kopi rasa baunya aja udah seneng gitu loh. Iya, benar. Baunya itu gimana ya? Spesifik lah gitu loh kopi itu. Kalau yang bagus itu
wah, oh ini bagus nih kopi, ini enak nih kalau gitu orang mesti. Tapi kalau kopi yang kelas asalan, yang kelas middle itu nggak keluar bau itu. Itulah. Oke, cukup Ya, atau masih? ya. Itu Cukup. inti-intinya. Untuk Inti-intinya yang udah pertanyaan saya. ini cukup. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, Pak, kalau berdasarkan pengamatan Pak Tri nih, daerah penghasil kopi itu di mana sih, Pak, yang biasanya menghasilkan kopi yang baik itu di Indonesia ini? Apakah Nah, lokasi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kopi, Pak Tri? kopi itu sangat tergantung lokasi. Ya. Tapi kalau sebetulnya kalau kita bicara kopi itu taste-nya taste-nya itu nggak ada yang sama. Mm-mm. Jadi kita itu sebetulnya kalau membandingkan kopi daerah ini lebih bagus daripada daerah ini walaupun sesama Arabica. Tapi kalau umpamanya kita benar-benar kita amati, sebetulnya dari mana? Dari Gayo sama Ya. kopi kopi dari Sulawesi Selatan, lalu sama-sama Arabica kan dari NTT, lalu dari mana Mm-mm. lagi? Itu sebetulnya dia kelas premium semua. Ya. Kelas premium. Jadi kalau dibanding mamanya kopi Gayo sama kopi mana itu Tarekang apa atau kopi daerah Sulawesi Selatan itu dari Toraja Mm-mm. atau kopi Wamena lebih Mm-mm. enggak bisa karena kopi itu gimana spesifik kopi itu. Ya. Mm. Kopi itu spesifik. Kayak orang berjodoh. Tahu nggak orang berjodoh? Ya. Manusia berjodoh itu yang dibilang ini cantik, tapi belum tentu yang lain bilang cantik kan? Betul, Itulah ya. spesifik. Itu kayak kopi, kayak kopi. Hmm. Kalau nggak gitu, itu nggak tahu. Nanti yang ini laku, yang ini nggak punya jodoh jadinya. Jadi kopi itu spesifik, kopi itu, tapi mungkin masih bisa diadu. Iya, betul masih bisa diadu. Yang sekarang tergantung yang menilai atau tergantung yang eh, orang yang punya suka rasa itu jurinya itu yang perlu adil gitu loh. Iya. Memang yang paling diminati itu Gayo. Kalau Arabica untuk Eropa terus terang Gayo itu penjualannya paling tinggi Hmm. di Paling Indonesia. tinggi ya, Pak ya. Mm. Ini sebetulnya ini saya dari penjual dari toko. Oh, kenapa orang kok beli Gayo? Nggak tahu ya. Jadi Gayo itu cukup besar Hmm. marketnya gitu loh. Ya. Tapi kenapa orang suka Gayo gitu loh? Ya kan? Kan ternyata itu bukan karena itu juga kemakan iklan juga. Karena Mm-mm. produk yang lain itu belum muncul. Oh, Nah, ya, gitu ya. loh. Jadi setelah Wamena muncul, lalu NTT itu muncul, yang ini muncul, akhirnya oh orang belinya nggak ini aja campur-campur Mm-mm. Benar. gitu ya campur-campur gitu. Oke, jadi kopi itu membandingkan kopi itu secara ini sebetulnya tidak bisa. Ini Ya, kayak manusia, ini lebih cantik daripada ini, nggak bisa. Karena ada tipikal sekarang kalau orang hitam itu ada selera gimana pun ya. suka sama orang hitam, gitu loh. Ya selera, Ya, benar, benar, benar. ya kan? Jadi Ya, jadi gimana coba? Yang salah siapa? Nggak ada yang salah, tidak ada gitu yang loh. salah. Nggak ada. Jadi namanya kopi juga sama. Nggak ada kok. Ini lebih bagus itu hanya ada sense aja. Oh orang kebanyakan suka ini. Karena Mm-mm. ini setelah saya pernah menggeber banyak jenis kopi gitu kan. Mm-mm. Setelah dia merasakan dari 10 atau 20 varian, akhirnya bukannya dia beli salah satu, beli semua. Mm-mm. Gitu loh. Hanya Ya, yang dia suka pertama itu biasanya lebih besar. Umpamanya dia beli 10 kilo. Yang Gayo dia beli 2 kilo, yang lain sekilo, 1 kilo, 1 kilo gitu loh. Jadi ya. dia akhirnya gitu. Jadi dia menikmati banyak kopi gitu loh. Jadi membandingkan ini kopi terbaik. Nggak ada kopi terbaik itu. Nggak ada.
Kayak bandingin, ini orang tercantik di dunia. Kalau nanti orang yang lain gitu kok cantik. Gitu. Sama. Iya, benar-benar. Ya kayak itu yang di Perancis itu apa? Yang lukisan itu? Mona Lisa bukan? Mona Lisa. Coba kalau lihat Mona Lisa. Aku kalau saya lihat Mona Lisa itu nggak cantik. Iya. Tapi waktu itu dibilang Mona Lisa itu cantik. Seluruh dunia paling cantik. Nah, banyak orang setelah lihat Mona Lisa itu bilangnya nggak cantik. Iya. Lalu gimana coba? Ya itu kopi ya begitu itu. Ya, ini hanya saya menjelaskan. Ya, benar-benar. Nanti disimpulkannya bagaimana, tapi saya hanya menjelaskan detailnya begitu. Oke? Ya, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih. Ya, apa ini saya pesan Bapak ya kepada pelaku usaha kopi dan pemerintah, Pak? Ya. Ini yang paling dan harapan penting untuk pemerintah gitu ya, Pak. Pelaku usaha itu harus jujur. Kalau jelek bilang jelek, kalau baik bilang baik. Jangan menipu konsumen. Kayak saya terus terang, jujur. Ini bagus, silakan Anda coba. Gitu loh. Itu pelaku usaha itu harus jujur. Jangan dia beli kopi asalan, tapi konsumen dulu bayarnya premium. Gitu loh. Jadi harus jujur, itu pelaku usahanya. Gitu loh. Yeah. Kalau dari pemerintah saya minta bantu dari hulu ke hilir. Hulu, ya dari petani. Kita kalau mau menghasilkan produk yang bagus, itu kan tanamannya juga harus bagus. Cara melihara tanamannya juga, pemupukannya juga bagus. Akhirnya menghasilkan produk yang bagus. Kalau hulunya nggak diperbaiki, hilirnya akan jelek. Iya. Gitu. Lalu yang kedua, pemerintah harus membantu kalau lagi produksi besar-besaran, ya memasarkan. Ya kalau dia bisa bantu ekspor, ya pemerintah harus bantu ekspor. Kenapa? Biar petani kopi nggak kebingungan kalau jual gitu loh. Coba kalau lagi panen besar lalu harganya jatuh gimana coba? Iya, benar sih Pak. Kasihan. Ya memang petani kopi itulah masih lebih beruntung daripada petani cabai. Karena kopi itu bisa disimpan. Kopi bisa disimpan 6 bulan. Gitu loh. Kalau nggak laku sekarang nggak masalah. Gitu loh. Tapi kalau cabai kan busuk. Kalau kopi kan nggak busuk. Jadi kopi itu kalau petani kopi itu lebih aman sebetulnya daripada petani cabai, gitu loh. Petani cabai seminggu busuk, udah nggak bisa dijual, nggak bisa diapa-apain. Kalau kopi 6 bulan, tapi kopi itu asal belum setahun itu masih bagus. Tapi kalau udah lewat setahun, rasanya udah tidak. Kopi itu sebetulnya 12 bulan itu paling lama kalau nyimpen. Kalau lewat itu udah nggak bagus. Kopi itu paling enak itu dari petik 6 bulan berikutnya itu paling enak. Ya Pak. Belum ampek, lalu rasanya juga udah stabil. Ya. Gitu loh. Jadi kopi itu enak giring 3 bulan setelah panen sampai 9 bulan itu enak sekali. Ya. Gitu. Tapi kalau lewat itu jadi udah mulai bau nggak enak kan. Lalu kopi itu penyimpanannya itu nggak boleh dicampur karena kopi itu higroscopik, jadi menyerap bau sekitarnya. Iya. Itu kopi. Iya. Kopi itu menyerap bau sekitarnya. Oke? Ya. Lalu Pak, untuk harapan untuk pemerintah Pak? Nah, tadi saya sudah sebutin, bangun hulu sampai hilir. Ya, itu saja ya Pak ya. Baik. Jadi Pak, bantu hulu sampai hilir sampai ekspor. Ya. Itu pemerintah, tugas pemerintah. Kalau tugas pengusaha ya jujur ke konsumen. Itu aja kalau pesan saya. Jangan bohongin konsumen gitu loh. Kasihan. Ya, benar-benar. Ya. Gitu. Ya. Baik, kalau begitu Pak, dan baiklah pemirsa, dengan demikian berakhir sudah wawancara kita pada siang hari ini. Dan terima kasih buat Pak Tri dan juga buat para pemirsa, nantikan Gamal TV berikutnya yang membahas hal menarik seputar perkebunan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Tri. Semoga